Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda dengan NIM J1B0231126 kelas TEP 1. Saya akan presentasi mengenai judulnya potensi hidrokoloid sebagai bahan tambahan pada produk pangan dan kompangan bermutu. Potensi hidrokoloid sebagai bahan tambahan pada produk pangan dan nupangan bermutu. Bab 1 mengenai latar belakangnya. Latar belakangnya, hidrokoloid merupakan komponen polimer yang berasal dari sayuran, hewan, mikrobal, atau komponen sintetik yang umumnya mengandung gugus hidrofosil. Komponen polimer ini dapat larut dalam air, mampu membentuk koloid, dan dapat menggantalkan atau membentuk gel dari suatu larutan. Berdasarkan karakteristik yang dimiliki, hidrokoloid dimanfaatkan sebagai pembentuk gel, penggental, emulsifier, perekat, stabil, dan pembentuk lapisan film. Hidrokoloid dapat dikelompokkan berdasarkan sumber bahan baku, yaitu hidrokoloid yang dapat diperoleh secara alami dari alam. Hidrokoloid terdenominasikan dan hidrokoloid sintetik. Hidrokoloid dapat diperolehkan dari tanaman, hewan, dan mikroba. Beberapa bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan di antara biji, buah, akar, dan ekstrudat tanaman maupun pulp. Lanjut bab 2. Karakteristik hidrokoloid. Karakteristik utama hidrokoloid adalah kemudahan dalam penyerapan air dan pembentukan gel. Ford Diaz 1989 mengemukakan pembentukan gel adalah fenomena penghubungan atau pengikatan silang rantai-rantai polimer sehingga perbentukan jala 3 dimensi bersambung. Selanjutnya, jala juga menangkap atau mengimobilisasikan air di dalamnya dan membentuk struktur yang kuat dan kaku. Sifat pembentukan gel ini beragam dari suatu jenis hidrokoloid ke jenis lainnya, bergantungan pada jenisnya. Gel mempunyai sifat seperti padatan, khususnya elastisitas dan kekakuan. Pemanfaatan untuk produk pangan dan hidrokoloid memiliki beberapa fungsi, diantaranya pembentukan gel, pengemulsi, penstabil, tubuhi atau pengontrol pembentukan kristal, pendispersi, perekat, dan pengontrol pelepasan perisa dalam pemanfaatan. Hidrokoloid dapat digunakan sebagai bahan tambahan pada bahan pangan maupun penompangan. Sebagai produk pangan, hidrokoloid juga sering disebut bahan pangan tambahan. Dan adapun C, pemanfaatan produk non-pangan selain produk pangan. Penggunaan hidrokoloid juga potensial menghasilkan produk non-pangan. Hal ini didasarkan pada kemampuan hidrokoloid dalam membentuk gel dan menyerap air dalam menghasilkan beberapa produk non-pangan. Tabel keempat. Produk non-pangan yang dapat dihasilkan dari hidrokoloid antara lain produk biomedis dan farmasi, edible, film, gel matrik, parfum, dan bioplastik. Jadi kesimpulannya, hidrokoloid merupakan polimer yang mengandung gugus hidroksil yang dapat larut dalam air, mampu membentuk koloid, dan dapat mengentalkan atau membentuk gel dari suatu larutan. Bahan baku hidrokoloid secara umumnya diperoleh dari tanaman, hewan, rumput, dan juga laut, mikrobal atau sintetis. Karakteristik hidrokoloid yang diinginkan dapat diperoleh dengan mempertimbangkan struktur dasar, gugus yang fungsional. Sumber hidrokoloid mampu disignetifikasikan hidrokoloid dengan bahan baku utama maupun hidrokoloid lainnya. Hidrokoloid memiliki karakteristik yang dapat menyerap dan mengikat air dengan baik, sehingga dalam pembuatan produk pangan dapat dimanfaatkan sebagai bahan tambahan untuk
yang stabil, pembentukan tekstur, dan penyerapan air. Dengan demikian, penggunaan hidrokloid dan dipertimbangkan dalam menghasilkan produk pangan non-pangan dan non-pangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.